teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesyurina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, saya mengingatkan kembali ya, kalau teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini bisa dinikmati episode-episode sebelumnya pada YouTube Banjar TV. Programnya Habar Fotografi. Nah, di sana teman-teman bisa menyimak kembali episode-episode sebelumnya yang sudah kita tayangkan di Banjar TV ya. Jadi jangan ketinggalan lagi loh. Rugi loh kalau ketinggalan. Teman-teman, saya juga menginfokan apabila teman-teman nih ada yang memerlukan narasumber untuk acara seputar fotografi, teman-teman bisa menghubungin saya melalui WhatsApp maupun Instagram saya. Silahkan di follow juga sekalian ya Instagram saya ya. Oke teman-teman, hari ini kita mengenai apa ya? Sekarang kira-kira kalau kita tebak-nebak nih teknik-teknik apa lagi yang akan saya uraikan kali ini. Teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Nah teman-teman, pada episode kali ini saya mencoba sharing atau berbagi bagaimana teknik fotografi portrait. Pasti teman-teman pecinta fotografi udah tahu apa itu portrait fotografi kan. Jadi untuk portrait fotografi ini merupakan salah satu jenis fotografi juga ya, pasti dong. Dan ini sangat banyak sekali digeluti oleh para pecinta fotografi, terutama fotografer pemula. Pasti banyak yang menggeluti pada genre potret fotografi ini. Kenapa ya? Karena ya tantangannya mungkin ada tantangannya yang tinggi, ada juga yang rendah, ada yang sedang. Tapi untuk fotografer pemula biasanya hal ini yang pasti mereka sering lakukan, yaitu memotret manusia atau wajah manusia ya. Oke teman-teman, jadi dalam potret fotografi ini biasanya fokus pada wajah seseorang, tapi bukan berarti bahwa fotografer cukup memotret bagian wajahnya saja ya, terus udah selesai begitu aja. Tidak begitu. Tetapi potret fotografi ini berusaha menangkap ekspresi atau artistik dari karakter wajah seseorang. Nah, apabila kita bisa menangkap ekspresinya dalam sebuah gambar, nah, itu akan bernilai tinggi sekali foto kita. Nah, jadi teman-teman, sekarang bagaimana caranya ya agar mendapatkan sebuah foto yang bagus dari wajah seseorang tersebut, atau dalam fotografi kita sebut adalah potret fotografi. Nah, jadi kita simak aja nih kira-kira tipsnya apa aja gitu ya. Apa aja yang harus kita perhatikan agar foto potret kita itu maksimal. Baik teman-teman, baik kita sekarang coba untuk saya akan mencoba untuk memberikan tips-tipsnya atau hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan ya. Teman-teman, jadi dalam kita memoto potret fotografi ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar foto kita tersebut menjadi maksimal atau bagus gitu ya, dan menarik tentunya, dan juga kita menginginkan agar bernilai seni yang tinggi. Hal pertama yang perlu diperhatikan itu yaitu disebut dengan headroom. Jadi headroom ini adalah ruang yang tersedia antara tepian frame dengan bagian atas kepala dari subjek kita. Nah, jadi dalam satu frame kita akan memotong wajah seseorang nih. Nah, kita buat bagaimana headroomnya, jarak antara frame dengan kepala dari tepian kepala dari subjek kita. Nah, jadi sebaiknya untuk headroom ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu lebar ya. Jadi usahakan jarak atau headroomnya sedikit saja. Jadi jarak antara frame dengan tepian kepala dari wajah subjek kita ini tidak terlalu jauh ya. Jadi kita jangan membuat headroomnya ini terlalu luas begitu.
Ingat ya teman-teman, bagaimana tipsnya supaya headroomnya tidak terlalu luas? Ya tentu saja berarti kita harus mendekat kepada subjek kita. Biar headroomnya tidak terlalu jauh, tapi jangan juga terlalu dekat ya. Kita usahakan agar headroomnya itu sesuai dengan wajah dari seseorang dalam satu frame-nya nanti. Nah itu yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu headroom kalau gitu adalah jarak dari tepi frame dengan tepian wajah subjek kita. Hal kedua yang perlu kita perhatikan juga apabila kita ingin membuat suatu potret fotografi, yaitu adalah kita fokus pada mata subjek. Jadi bagian sentral wajah seseorang itu adalah mata. Karena mata itu mampu bercerita bagaimana suasana hati seseorang. Jadi dengan kita fokus pada sorot matanya, kita akan mendapatkan bagaimana mood atau hati atau perasaan subjek kita pada saat itu yang ingin dia sampaikan gitu ya. Nah, teman-teman, untuk arah lensanya sendiri, arah matanya itu sendiri tidak perlu harus selalu memandang kepada lensa ya. Tidak. Bisa jadi dia menghadap ke samping, matanya ke samping gitu. Samping kiri, samping kanan, ataupun langsung menghadap ke lensa, ke kamera kita. Tidak masalah. Nah, asalkan kita tetap fokuskan foto kita itu pada matanya, pada sorot matanya. Dengan begitu, kita tetap dapat menangkap ekspresi dari suasana hati subjek kita tersebut. Nah, ingat ya teman-teman, kita harus fokus kepada mata dari subjek kita, karena mata itu adalah sentral dari wajah seseorang yang bisa menguraikan perasaan maupun ekspresi yang ingin disampaikan oleh subjek kita. Nah, itu adalah tips yang kedua. Tadi yang kedua adalah kita harus fokus pada mata. Itu apabila subjek kita itu dalam kondisi diam atau dia sadar dengan kamera, ya, sadar kalau dia sedang menjadi subjek foto kita. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia tidak begitu sadar gitu loh dengan bahwa kita sedang memfoto dia? Artinya kita mengedit dia, ya kan? Istilah dalam fotografi itu foto candid. Lalu bagaimana caranya kita mengedit? Nah, kita tetap harus bisa mendapatkan ekspresi candid. Jadi kalau yang tadi adalah kita mengambil dengan sorot mata, kalau sekarang kita mengambil ekspresi candid. Seperti yang teman-teman pasti ketahui nih ya, yang namanya juga candid, otomatis kan pengambilan fotonya pun kita langsung spontan gitu kan. Jadi bagaimana tuh caranya agar foto hasil candidnya itu tetap bisa mengekspresikan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, biasanya nih foto yang di candid itu adalah orang yang dalam sebuah momen acara gitu ya. Entah itu momen sedih, momen duka gitu, ataupun momen yang bahagia. Jadi intinya foto candid itu kita harus bisa menangkap ekspresi yang sedang dia alami saat itu tanpa dia harus sadar kamera. Jadi kita yang harus siap sedia menangkap momen itu, bukan kita membuat dia untuk jadi subjek dengan sadar kamera, bukan. Tetapi kita yang harus siap mengedit ekspresi yang akan dia keluarkan secara spontan, ya. Jadi kita harus siap dengan kamera kita harus sabar nih, sabar menunggu momen yang tepat agar kita mendapatkan ekspresi yang tepat untuk kita candid. Nah, itu adalah tips yang ketiga untuk sebuah foto-potret fotografi. Untuk yang berikutnya nih, yang keempat, yang juga harus kita perhatikan yaitu pencahayaan tentu saja ya. Fotografi itu tidak lepas dari pencahayaan, namanya juga melukis dengan cahaya, yang jadi cahaya yang bagus itu
yang harus kita perhatikan. Nah, tidak semua cahaya yang terang dan jelas itu menghasilkan hasil pemotretan yang bagus, belum tentu ya. Jadi belum tentu harus terang dan jelas gitu ya fotonya. Karena dalam potret fotografi ini hasil yang bagus pencahayaan itu berasal dari cahaya yang murni, yaitu matahari gitu ya. Jadi teknik pencahayaan yang digunakan adalah biasanya ada high key lighting atau kontras cahaya yang terang ya. High key itu artinya yang tinggi gitu ya, berarti cahayanya itu kontrasnya sangat terang sekali gitu. Atau bahkan mungkin menggunakan low key. Low key kebalikannya dari high key tadi, yaitu cahaya yang redup. Nah, dalam potret fotografi tidak harus selalu terang dan jelas, tetapi juga bisa yang terang sekali, kontrasnya tinggi, maupun yang sangat redup sekalipun, itu juga akan menghasilkan foto potret yang bagus. Nah, bisa juga nih split lightingnya, jadi dia menonjolkan pencahayaan dari sisi yang high maupun yang low gitu ya. Tadi itu pun masih bisa split lighting namanya. Terus ada juga yang menonjolkan sisi kecantikan dari objek, karena tadi kita kan memoto wajah seseorang. Tentu saja biasanya nih, kebanyakannya nih kalau moto wajah nih ya, pasti yang cantik-cantik atau yang beauty-beauty. Nah, kalau kita ingin memunculkan kecantikan dari seseorang itu adalah menggunakan lightingnya itu memakai butterfly lighting namanya. Nah, jadi teman-teman nih ya harus mengenal betul bagaimana pengaturan pencahayaan dalam memoto, baik itu memoto dalam genre apapun ya, dan menggunakan teknik apapun. Nah, sekarang dalam potret fotografi pun kita harus mengetahui bagaimana kita mendapatkan cahaya itu agar cocok dan sesuai dengan ekspresi yang kita ingin sampaikan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah teknik bagaimana moto potret fotografi. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman, apa saja tadi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah kita harus bisa menentukan dalam satu frame itu headroomnya jangan terlalu jauh, ya kan. Yang kedua adalah menangkap ekspresi wajahnya dengan sorot matanya, jadi fokus kepada matanya. Terus yang ketiga adalah ekspresi candid, jadi kita harus bisa nih mengcandid ekspresi yang mau disampaikan oleh subjek. Terus yang terakhir tidak kalah penting adalah pencahayaan. Nah, 4 itu tadi yang nanti teman-teman bisa coba-coba deh di rumah ya. Coba teman-teman bisa explore bagaimana sebaiknya memoto potret ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah sharing dari saya mengenai potret fotografi. Semoga bermanfaat ya, dan silakan teman-teman untuk mencobanya. Saya sudah selesai memberikan sharing hari ini pada episode kali ini tentang teknik potret fotografi. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik dan penyampaian saya pun bisa diterima dengan baik sehingga nanti bisa dicoba di rumah. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan nanti kita akan bahas pada episode berikutnya, bisa kirim melalui email saya ya. Jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan email agar kita bisa saling sharing. Oke teman-teman, cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Teman-teman, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunai sebulan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.